selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Meski telah diundur, penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat secara online masih tetap bermasalah. Warga Gantung Ciri masih dihantui ketakutan meski mereka telah berhasil menangkap 2 ekor harimau dalam tempo 2 minggu. Seorang pengedar diringkus anggota Satres Narkoba Polresta Padang. Penerimaan siswa baru di tingkat SLTA di Kota Pariaman hingga Selasa sore masih belum bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan kerusakan pada server penerima pendaftaran yang belum bisa diakses. Para calon siswa yang hendak mendaftarkan diri secara online tetap berusaha membuka telepon pintarnya. Itu sebabnya banyak calon siswa yang mendatangi sekolah yang mereka tuju, seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Atas 2 Pariaman ini. Para calon siswa tetap hadir di sekolah, walau hanya sekedar mencari informasi, kepastian mereka untuk bisa mendaftar ke sekolah tersebut. Tidak hanya telah menimbulkan keresahan bagi calon siswa, situasi ini juga telah menimbulkan keresahan di kalangan orang tua yang juga ikut mendampingi anak-anak mereka ke sekolah. Para calon siswa ini juga merasa ketakutan kalau mereka tak bisa melanjutkan sekolahnya. 4 hari, Pak. Udah bisa belum? Belum. Kenapa? Servernya error, Pak. Error ya? Iya, Pak. Sekarang gimana perasaannya? Takut, Pak, kalau nggak dapat sekolah, Pak. Udah ada jaminan dari sekolah belum? Belum. Belum ada. Sementara itu, pihak sekolah yang juga ikut merasakan kegelisahan orang tua dan calon siswa tak bisa berbuat banyak dengan kondisi ini. Mereka hanya bisa menghibur calon siswa dengan menyatakan bahwa tidak ada calon siswa yang akan dirugikan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan sistem zonasi murni. Calon siswa diharapkan untuk bersabar sampai sistem bisa diakses kembali. Dengan adanya kasus yang seperti ini, masyarakat tidak perlu cemas. Bagaimanapun masyarakat tetap akan diayomi, masyarakat tidak akan dirugikan. Pasti ada kebijakan-kebijakan selanjutnya yang anak tidak akan dirugikan sedikit pun, pasti. Berarti anak-anak tetap harus sekolah ya, Pak ya? Anak-anak harus sekolah bagaimanapun caranya dan pasti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya. Orang tua dan calon siswa hanya bisa berharap Dinas Pendidikan Sumatera Barat memperbaiki sistem komputer agar para calon siswa dapat segera mendaftar ke sekolah yang mereka inginkan sesuai ketentuan zonasi yang berlaku. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Setelah 2 anak harimau berusia 1 tahun lebih tertangkap dan masuk perangkap yang dipasang warga bersama petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, warga Nagari Gantung Ciri kini mulai sedikit tenang. Pasalnya, 2 dari 3 ekor harimau yang semula menampakkan diri dan menerkam peliharaan warga sudah tertangkap dan dibawa ke pusat rehabilitasi harimau di Kabupaten Darmasraya. Senin lalu, 1 ekor anak harimau jantan yang diperkirakan berusia 1 hingga 1,5 tahun masuk perangkap yang dipasang warga sejak 2 bulan lalu. 2 minggu sebelumnya, 1 ekor anak harimau betina yang diperkirakan masih 1 induk juga masuk perangkap. Keduanya kini menjadi penghuni pusat penangkaran harimau di Darmasraya. Saat ini, induk dari kedua harimau yang tertangkap tersebut masih berkeliaran. Warga berharap sang induk juga bisa dijerat atau menjauh masuk ke dalam hutan agar warga bisa kembali beraktivitas di ladang mereka dengan tenang. Ini kan ketangkapnya yang kedua ini kemarin pagi, Pak. Ya, sampai tadi malam kita coba rasakan ini dari masyarakat. Ya alhamdulillah, Pak, semakin tenang gitu. Walaupun belum sepenuhnya gitu. Walaupun belum sama dengan harapan kita semua dari tim, Pak ya. Jadi kita berharap kalau bisa yang tinggal 1 ekor ini ketangkap lagi, masuk kerangkeng lagi gitu, Pak. Tapi kalau tidak ketangkap tapi dia sudah menjauh masuk ke dalam hutan, ya alhamdulillah juga, Pak.
Selama 1 minggu pasca tertangkapnya harimau yang kedua kalinya ini, warga diminta tetap waspada dan dilarang beraktivitas di ladang. Warga bersama petugas BKSDA masih melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menentukan apakah akan kembali memasang jerat atau tidak. Arset Kusnadi melaporkan dari Solo. Ya bang. Iya bang. Aman bang. Telah lama jadi target operasi polisi, Senin malam seorang pengedar narkoba kembali berhasil diringkus petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Padang di halaman parkir sebuah rumah makan Siap Saji di daerah Damar Pusat, Kota Padang. Dalam penangkapan itu, petugas menyita beberapa paket sabu berbagai ukuran dari tas milik pelaku. Yanto tak bisa bergerak saat petugas menjatuhkannya ke lantai dan menindihnya. Pengedar narkotika yang telah lama diincar oleh petugas ini berhasil ditangkap polisi pada Senin malam. Namun bukan Yanto namanya jika tak berusaha untuk kabur. Berbagai upaya dilakukannya seperti berteriak histeris dan berusaha meronta. Hal ini dilakukan Yanto untuk menarik perhatian warga yang melintas. Tak hanya Yanto, istrinya yang berada di lokasi itu juga berteriak-teriak tak karuan. Tapi petugas yang telah banyak makan asam garam penangkapan pengedar narkotika ini tak bergeming sedikit pun. Yanto tetap ditindih dan petugas lainnya mengawasi dari kejauhan. Setelah upayanya untuk kabur tak memungkinkan, Yanto mulai bersikap tenang. Dirinya pasrah saat petugas memeriksa tas yang dibawanya. Di dalam itu, petugas menemukan beberapa paket sabu bermacam ukuran. Barang bukti tersebut sudah cukup bagi petugas untuk membawa Yanto ke Mapolresta Padang. Kita pada malam hari ini melakukan penangkapan terhadap inisial A di parkiran McDonald Jalan Ayani, Kota Padang. Bersangkutan memang sudah tim kita melakukan penyelidikan 5 hari lebih kurang, dan anggota kami melakukan undercover. BB yang berhasil kita amankan sebanyak 2 paket. Polisi masih memeriksa pelaku secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin mengembangkan kasusnya serta mencari bandar besar yang memasok narkoba. Dari Padang, Alfi melaporkan. Kelompok tani di Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, mulai melaksanakan program percepatan tanam padi 2 kali setahun. Program tersebut diresmikan oleh Wakil Gubernur Sumbar bersama anggota DPD RI dan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Senin sore. Pelaksanaan percepatan tanam padi 2 kali setahun oleh kelompok tani di Nagari Talu merupakan upaya untuk mendorong program ketahanan pangan dari pemerintah. Selama masa pandemi ini, banyak sektor perekonomian yang terdampak dan kebutuhan pangan yang tinggi sehingga perlu didukung dengan upaya mempertahankan ketersediaan pangan di daerah. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, di Nagari Talu, Kecamatan Talamau, terdapat 700 hektar lahan sawah yang siap ditanami padi. Namun selama ini hanya ditanami 1 kali setahun untuk memenuhi kebutuhan pangan pribadi dan keluarga. Dengan adanya program 2 kali tanam 1 tahun yang merupakan kesepakatan pemerintah kecamatan, tokoh adat, dan kelompok tani, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian petani di Kecamatan Talamau. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk dapat mengantisipasi kendala yang timbul saat panen raya nantinya. Mereka yang selama ini cuma 1 kali 1 tahun. Sekarang ada perubahan, mereka 2 kali 1 tahun, dan ini adalah merupakan kesepakatan dari Tuan Kobosa juga, dan juga ada di sini anggota DPD RI kita, dan ini memang kelompok tani. Tadi sudah sepakat Ajo Mudo, mereka bersepakat bahwa setiap tahun minimal mereka akan bertanam 2 kali. Kalau 2 kali berarti penghasilan 2 kali lipat. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kesejahteraan kita. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dengan adanya program ini, pemulihan perekonomian masyarakat, khususnya petani, di masa new normal ini dapat segera bangkit. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat.